Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku di channel YouTube Rumah Umaji. Apa kabar nih kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun kita berada ya. Dan yang lagi sakit, semoga segera Allah kasih kesembuhan. Amin. Terima kasih yang udah klik video aku. Ini aku mulai aktivitasnya di pagi hari ya. Seperti biasa, nyiapkan air cucian dulu. Ini tadi malam nggak siap ya cucian aku, jadi aku lanjut lagi aja di pagi harinya. Dan lanjut seperti biasa, aku mau nyiapkan menu untuk sarapan sehat kami. Menu yang sederhana aja, ini karbonya pakai kentang, terus ada telur, dan ada pisang. Pisang yang kemarin itu dikasih wajah ini aku sisahkan sedikit untuk kami rebus. Tinggal inilah pisang yang tersisa ya. Ini aku cuci dulu telurnya biar nggak ada tai-tainya nanti ya kalau udah direbus. Oh ya, kalian sarapan pakai apa nih hari ini? Kalau aku sarapannya gini-gini aja ya, rebusan-rebusan. Malah ini sekarang ini jadi kayak apa ya, kebiasaan baru gitu loh. Memulai hidup sehat itu kebiasaan baru dan itu aku nikmatin. Insya Allah kami istiqomah, amin. Buat sarapan kayak gini tuh malah lebih cepet loh daripada sarapan-sarapan aku yang dulunya itu yang kayak tumisan, nasi goreng dan lain-lainnya itu. Ini malah jauh lebih simple. Buat sarapan kayak gini bisa disambi entah ngapa-ngapain, bisa disambi nyapu, bisa disambi nyuci piring. Kalau buat sarapan yang kayak biasa dulu itu ya bisa, cuman nggak secepat ini buatnya gitu loh. Ini lebih gampang, aku lebih suka karena dia jadi lebih simpel ya. Nah, ini aku mau buat air rebusannya dulu. Pertama-tama aku rebus dulu airnya, terus ini aku siapkan jahe dan serainya. Mau aku cemplung-cemplungkan aja nanti ke tekonya, lalu air mendidihnya itu langsung aja aku masukkan ke tekonya yang udah berisi jahe sama serai tadi. Diamkan aja sampai dia hangat, baru nanti dikasih madu. Rasanya itu Masya Allah, coba kalian rasakan sendiri. Minumnya itu pas hangat-hangat ya, itu ya Allah kalau masuk ke dalam tubuh rasanya hangat gitu, kayak nyaman aja gitu. Bikin candu ini loh seriusan, ini bikin candu, enak kali pokoknya. Oh ya, habis ngerjain pekerjaan yang satu pindah ke pekerjaan yang lain, jangan lupa cuci tangan loh biar kayak lebih bersih aja gitu ya kan. Oke, airnya ini udah selesai, kita tinggal tunggu rebusannya itu. Sambil nunggu rebusannya, aku mau beres-beresin ruangan aku yang satu ini tuh, yang super duper berantakan ya Allah. Subhanallah, kali ini udah berantakan kali. Aku aja kalau masuk ke sini kayak yang aduh gitu loh, pikiran pun jadi ikut sumpek ya weh. Inilah keadaan rumah kami yang dipenuhi dengan barang-barang seperti ini. Mau gimana lagi, ini resikonya dari usaha yang kami pilih ya. Kami itu usaha yang grosir jajan gitu, jadi mau nggak mau banyak barang di rumah kami. Tapi nggak apa-apa, aku nikmati aja. Selagi aku bisa beresin, aku beresin aja. Ini aku gercep beresinnya, pokoknya aku targetkan sebelum jam 7 itu udah selesai. Karena jam 7 kan kami buka toko dan aku harus ke depan ya. Jadi kalau ini udah selesai itu rasanya lega. Nah, sambil aku beresin ruangan aku yang super duper berantakan ini, aku mau sharing-sharing sedikit mengenai manfaat hidup minimalis dalam kehidupan aku sehari-hari yang aku rasakan ya. Sejauh ini selama aku menerapkan pola hidup minimalis, ada beberapa yang memang aku kerasa kali manfaatnya. Yang pertama itu membuat pikiran jadi lebih lega ya. Kenapa buat pikiran jadi lebih lega? Karena semenjak aku menerapkan pola hidup minimalis, aku jadi nggak terlalu banyak memikirkan hal-hal yang negatif. Aku lebih bisa menfilter pikiran-pikiran aku, mana yang memang harus aku pikirkan, mana yang nggak perlu aku pikirkan. Misalnya aku ngebayangin kejadian-kejadian yang memang belum tentu itu terjadi gitu. Itu kayak membuat kecemasan dalam diri aku sendiri. Kayak ketakutan sendiri, kayak mana kalau ini kayak gini ya, kayak mana kalau itu nanti terjadi ya, kayak gitu loh. Nah, sekarang itu aku jadi lebih rileks.
aku jadi kayak menghilangkan pikiran-pikiran itu, kayak lebih menyerahkan diri aja, menyerahkan memang apa yang terjadi itulah yang terbaik gitu loh. Aku nggak perlu lagi memikirkan hal-hal yang memang negatif, yang membuat pikiran aku jadi rusak, pikiran aku tuh jadi kayak cemas gitu. Aku nggak mau memikirkan itu. Ya udah, aku lakukan aja apa yang terbaik hari ini, aku lakukan aja yang memang positif. Untuk hasil kedepannya itu terserah Allah ya. Pokoknya aku percaya aja yang terjadi itulah yang terbaik gitu loh. Yang penting kita udah ngelakuin yang terbaik. Soal hasil itu kita serahkan aja sama Allah gitulah ya kan, biar pikiran lebih lega. Yang kedua itu menjadi lebih hemat pastinya ya. Seorang hidup minimalis itu pasti akan memilah-milah, memikirkan dan mempertimbangkan barang mana yang memang mau dibeli, barang mana yang gak perlu dibeli, barang mana yang harus dibeli sekarang, dan barang yang mana yang harus dibeli nanti gitu. Aku selama menerapkan pola hidup minimalis jadi lebih mempertimbangkan apa yang memang aku beli ya. Aku lebih kayak sharing ke suami mau beli ini itu. Dan seorang minimalis itu pasti memikirkan barang-barang mana yang memang kebutuhan pokok dan barang-barang yang memang kebutuhan tersier gitu. Jadi lebih menfilter ya barang-barang yang memang mau dibeli dan masuk ke rumah kita, dan barang-barang yang gak usah perlu dibeli gitu loh. Dengan begitu jadi kita lebih hemat pastinya, gak banyak mengeluarkan uang untuk membeli barang-barang yang gak guna atau belum digunakan ya, belum bermanfaat untuk diri kita. Dan manfaat yang ketiga yaitu otomatis ya, dengan gak membeli barang-barang yang memang belum berguna atau belum bermanfaat untuk kami, jadi rumah kami itu gak makin penuh dengan barang-barang ya, rumahnya nggak makin sesak, karena kami memfilter barang mana yang memang harus dibeli dan barang mana yang nggak perlu dibeli ya. Dengan begitu otomatis barang-barang pribadi kami itu jadi lebih sedikit ya, meskipun barang-barang di rumah kami banyak dengan menumpuknya barang jualan, tapi nggak apa-apa, barang-barang untuk pribadi kami itu lebih sedikit loh weh. Coba kami nggak menerapkan hidup minimalis, nggak memfilter barang mana yang memang harus dibeli dan barang mana yang belum butuh untuk dibeli, rumah kami itu bisa dibayangkan ya sesaknya ya Allah. Udahlah barang jualan banyak, barang pribadi pun ikut banyak, jadi ya gimana, tambah sesak ya. Jadi ya alhamdulillah banyak kali manfaatnya aku menerapkan pola hidup minimalis ini. Yang keempat itu manfaatnya kesehatan fisik dan mental jadi lebih terjaga ya. Selama aku menerapkan pola hidup minimalis, aku jadi lebih memikirkan betul mana yang memang aku mau beli dan mana yang memang belum perlu aku beli. Jadi dengan begitu aku jadi lebih memikirkan manfaat dari barang yang aku beli ya. Secara otomatis juga aku jadi memikirkan kesehatan aku dan keluarga, seperti aku lebih memikirkan makanan-makanan yang memang aku beli itu sehat atau enggak, itu bergizi atau enggak, itu baik untuk tubuh aku dan suami dan keluarga itu atau enggak gitu loh. Jadi dengan begitu aku lebih memutuskan untuk pola hidup sehat ya weh. Ya meskipun aku kurang suka dengan makanan-makanan yang rebus-rebusan, sayur-sayur yang cuman direbus gitu aja, tapi itu nggak apa-apa, perlahan insya Allah aku nanti bakal suka. Itu demi kesehatan aku dan keluarga ya. Dan sekarang aku menjalaninya itu have fun, happy aja, karena memang nggak usah pala dipaksa untuk ekstrim berubah untuk pola hidup sehat gitu, nggak usah ya, perlahan aja, enjoy aja untuk memulai hidup sehatnya, enjoy aja, jadi nggak merasa terbebani ya. Dan untuk kesehatan mental sendiri aku jadi lebih rileks gitu loh, pikiran aku jadi lebih lapang,
karena aku nggak memikirkan hal-hal yang memang nggak perlu ada di pikiran aku memfilter mana yang memang harus aku pikirkan, mana yang nggak perlu aku pikirkan. Seperti omongan-omongan orang ya kan, itu ngapain dipikirkan, nggak usahlah pala memikirkan apa yang orang kata, apa yang orang anggap gitu, nggak usah. Yang penting kita lakukan aja yang positif, yang terbaik untuk diri kita. Toh kita makan bukan minta mereka, kita nggak menyusahkan hidup mereka gitu loh. Yang ngapain kita pikirkan apa pendapat mereka. Yang penting pokoknya kita harus melakukan yang positif untuk hidup kita. Kita harus melakukan yang terbaik untuk hidup kita. Janganlah pula kita meresahkan orang ya kan dengan perlakuan kita. Jangan kita urak-urakan gitu loh. Maksudnya yang perlakuan kita itu merugikan orang lain, yaitu nggak boleh juga ya kan. Kalau kayak gitu ya kita harus mendengarkan kritikan orang. Dan manfaat lainnya dengan aku menerapkan pola hidup minimalis itu, aku lebih merasa bersyukur dan bahagia ya. Aku bersyukur dengan apa yang aku punya, dan aku nggak memikirkan atau obsesi dengan apa yang orang lain punya gitu loh. Ya kalau aku mampu aku beli, dan itu pastinya yang bermanfaat. Kalau aku nggak mampu atau kalau itu nggak bermanfaat, ya ngapain untuk dibeli ya kan. Harus bersyukur dengan apa yang kita punya, harus menjaga, merawat apa yang kita punya ya. Nggak usah palah memandang atau memikirkan apa yang orang lain punya. Cukup kita jaga, kita pelihara apa yang memang kita punya. Kita syukurin apa yang kita punya. Dengan begitu kita akan merasa lebih bahagia ya. Kita lebih merasa tenang dengan apa yang kita punya. Nggak perlu lagi memikirkan atau obsesi dengan apa yang orang lain punya. Belum tentu apa yang kita inginkan pada orang lain itu terbaik untuk kita juga ya. Kadang itu terbaik untuk orang lain tapi itu nggak baik untuk kita. Percaya aja apa yang kita punya, apa yang kita jalani itu yang terbaik untuk kita. Kita kelola aja dengan baik, insya Allah itu akan jauh lebih bermakna ya. Dan dengan rasa bersyukur seperti itu, hidup kita pasti jauh lebih bahagia ya. Kita nggak lagi memikirkan yang memang nggak penting atau yang memang nggak seharusnya kita pikirkan. Jadi dengan bersyukur kita pasti jauh lebih bahagia. Dan kalau kita bahagia, mental kita juga jadi lebih sehat ya. Dan yang terakhir itu yang aku rasakan, aku menjadi lebih baik secara iman ya. Alhamdulillah, kayak lebih mendekatkan diri aja ke Allah, kayak lebih hatinya kayak lebih merasa tersentuh aja gitu, lebih merasa pengen dekat ke Allah, pengen beribadah, pengen menjalankan apa yang memang dianjurkan, diperintahkan oleh Allah gitu deh pokoknya ya kan. Aku bukan orang yang ahli ibadah, enggak, cuman aku berusaha untuk memperbaiki diri. Dan dengan gaya hidup yang minimalis seperti ini, kayak aku lebih mudah aja gitu untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki keimanan aku. Itu sih yang paling penting ya, iman jadi lebih naik gitu. Kan kadang manusia ini imannya naik turun, dan semoga Allah selalu jaga iman aku selalu naik, amin ya Allah. Dan untuk teman-teman semua selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, amin. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang beriman, amin ya Allah. Nah ini udah mau selesai aja pekerjaan aku untuk merapikan rumah ini. Alhamdulillah ya. Ini bisa kalian lihat sendiri, awalnya itu seberantakan ini. Wih, sumpah kali ya kan. Dan ini tuh hasil dari pekerjaan aku tadi. Aku angkat-angkat barang, aku susun barang. Alhamdulillah ruangan ini jadi lebih lega, jadi lebih rapi. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.